Pace e bene, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pada minggu ini memasuki pekan biasa ke-33. Hari terakhir atau kiamat merupakan salah satu misteri yang sulit dijelaskan. Kapan dan bagaimana itu terjadi, tidak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian orang berani meramalkannya secara gegabah, dan ada pula yang akhirnya binasa karena ramalannya sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, ada juga orang yang tidak mau berspekulasi, melainkan tetap yakin bahwa hari itu akan datang, sambil menjalani hidup dengan setia seperti biasanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-33 ini, kita diajak merenungkan tentang hari Tuhan, hari di mana segala sesuatu akan mencapai kepenuhannya. Dalam kitab Nabi Maliaki, Tuhan menegaskan bahwa akan datang harinya ketika orang-orang fasik akan dihukum seperti jerami yang dibakar habis dalam perapian, sedangkan orang-orang benar akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Pesan penghukuman ini ditujukan kepada mereka yang tidak sungguh-sungguh beribadah, yang hidup dalam keluarga campur, melakukan perceraian, atau bersikap skeptis terhadap kehidupan religius. Mereka inilah yang berkata bahwa beribadah kepada Tuhan itu sia-sia. Yesus dalam Injil hari ini juga berbicara tentang hal yang serupa. Ia menubuatkan kehancuran bait Allah yang megah dan dipuji banyak orang. Akan datang harinya, segala yang kamu lihat itu diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mendengar itu, para murid bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Yesus tidak memberikan tanggal atau waktu yang pasti, melainkan menegaskan bahwa waktunya sudah dekat. Nubuat itu kemudian benar-benar terjadi pada tahun 70 Masehi, ketika tentara Romawi menghancurkan Yerusalem dan meratakan bait Allah sampai ke tanah. Selanjutnya, Yesus menubuatkan bahwa para murid akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Banyak nabi palsu akan muncul membawa warta bohong, dan dunia akan menghadapi berbagai tantangan berat. Namun, kita tidak tahu kapan semua itu akan berakhir. Dalam ketidaktahuan itu, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh dan setia. Sikap yang dikehendaki Tuhan ditegaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Ia mengingatkan umat supaya tetap bekerja dengan rajin dan hidup dengan tertib, bukan menjadi beban bagi sesama. Orang beriman sejati bukanlah mereka yang hanya menunggu datangnya Tuhan dengan santai dan tangan terlipat, melainkan mereka yang tetap berjuang dengan setia dalam pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari.
Paulus juga menegur orang-orang yang malas dan suka memanfaatkan nama Tuhan demi keuntungan pribadi. Mereka ini bagaikan nabi palsu yang menyesatkan umat. Saudara-saudari yang terkasih, iman kita diuji bukan oleh pengetahuan tentang kapan akhir zaman tiba, melainkan oleh kesetiaan kita di tengah perjuangan hidup. Marilah kita bertahan dan tabah dalam menapaki jalan iman, sambil terus bekerja, berbuat kasih, dan berharap kepada Tuhan yang setia. Sebab seperti janjinya, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Semoga. Amin.